2 minggu yang lalu saya ketemu dengan lawan saya di pengadilan, terus dia bilang, Tis, ngobrol kita gitu ya. Tis, masih ingat perkara kita ini? Ingat, kenapa? Itu masih jalan. Yang benar? Iya, luar biasa. Jadi, sudah tahunan. Jadi, siapa yang ribut? Yang ribut adalah para ahli waris. Makan ketan dengan kelapa. Cakep. Rasanya enak, bikin tertawa. Cakep. Hari ini kita berjumpa di podcast Suara Jelita yang istimewa. Cakep. Saya tidak mau kalah. Saya punya pantun juga. Boleh Mbak Eka. Teman lama tak pernah bersua. Ternyata dia sarjana hukum. Salam sejahtera kawan semua. Semoga hari ini semua tersenyum. Luar biasa. Halo, jumpa lagi dengan saya Ine dan rekan saya Eka, dalam Suara Jelita. selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Luar Mbak Eka. biasa. Siapakah dia? Beliau adalah seorang jalasenastri tentunya di Ya. masa kini yang cantik. Tapi tidak hanya cantik Mbak Eka, Ya. tapi beliau juga smart. Nah, Smart. Beliau adalah sarjana hukum, sama seperti pantun tadi yang saya sampaikan Mbak Ine. Nah, lalu ada juga beliau sebagai profesi advokat, Yes. konsultan di bidang tambang, konsultan medis, dan mediator non-hakim. wow Mbak Eka, beri duren sekontainer. Cakep. Keren bener. Yeay, keren sekali. Beliau Luar biasa. adalah Nyonya Tisha Yulianus. Yulianus. Terima kasih Mbak Eka, Mbak Ine. Ya, selamat pagi Bu Tisha. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar Luar biasa. biasa. Luar biasa. Mbak Ine. Iya Mbak Eka. Tak kenal maka tak sayang, maka kita persilahkan untuk beliau menyapa pemirsa semua. Menyapa pemirsa saya, terima kasih Mbak Ine, Mbak Eka. Tadi Mbak Ine, Mbak Eka sudah memberikan pantun ya. Boleh saya berbalas pantun? Boleh Ibu. Baik, saya akan berbalas pantun ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep. Ikan kecil, ikan arwana. Cakep. Salam sapa saya ucapkan. Selamat pagi, jala jelita dimanapun berada. Baik, sebelum saya memperkenalkan diri, saya akan menyampaikan salam hormat saya terlebih dahulu kepada Ketua Umum Jalasenastri Ibu Vera Muhammad Ali yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi podcast di Suara Jelita pada pagi hari ini. Dan salam hormat saya juga kepada Ketua Gabungan Jalasenastri Armada RI, Ibu Deni Hendrata. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama kecil saya Tisha Erlina Yunus. Saya istri dari Kolonel Laut Elektro Yulianus Arinando. Saat ini beliau berdinas di Koarmada RI sebagai Pabanlit Sintel. Selain sebagai seorang istri, saya juga sebagai seorang advokat, kurator dan pengurus, dan yang lainnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eka dan Mbak Ine. Dan saya berkantor di Law Firm T & Partner yang di Gedung ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menarik Itu sekali ya Mbak Ine. perkenalan singkatnya. Full profesinya. Full. Nah tadi Mbak Eka, Ya. tadi saya dengar bahwa Bu Tisha ini berprofesi sebagai seorang advokat gitu ya Bu ya. Betul. Nah sebenarnya advokat itu apa sih Bu? Advokat itu adalah orang yang memberikan pelayanan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Gitu. Jadi profesi advokat ini profesi yang tinggi dengan risiko, tinggi dengan pressure, tekanan gitu ya. Karena kan perkara yang ditangani itu sangat beragam gitu. Kita tidak bisa memilih siapa sih klien yang hadir, tapi kita bisa melihat dari klien yang hadir perkara apa yang dia bawa kepada kita. Nah, disitulah kita memutuskan kita menerimanya atau kita menolaknya. Kita nggak bisa request berarti, Bu. Kita nggak bisa request. Yang kita bisa lakukan adalah kita memilih menempa diri kita untuk belajar lebih banyak lagi sehingga memahami segala macam yang menjadi persoalan hukum yang ada di negeri ini tentunya. Ya. Ya. Berarti harus punya percaya diri tinggi, Bu, sebagai advokat itu ya. Percaya diri tinggi sudah otomatis itu akan
terupgrade dengan sendirinya ketika kita memiliki banyak ilmu tentunya, yang mana ilmu itu tentunya kan tidak dengan segala macam prosesnya ya Mbak ya. Kita akan menempuh pendidikan, kita belajar dari segala macam hal, dan pendidikan itu tidak hanya di dunia formal, tapi juga di dunia informal gitu ya. Saat sekarang ini kan banyak sekali itu pelatihan-pelatihan gitu ya. Pendidikan formal penting, pelatihan-pelatihan juga penting. Jadi memang semua itu harus kita tempa untuk memenuhi diri kita dan qualified diri kita kalau mau bertempur yang lebih lagi. Bertempur dalam sidang berarti ya Ibu. Ya, dalam setiap hal di dalam menjalankan profesi itu. Iya. Menarik sekali Mbak Ina. Kalau begitu syarat-syarat apa saja ini yang perlu kita siapkan kalau misalnya ada yang ingin menjadi advokat, Bu? Oke. Syaratnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Itu tentang advokat. Pertama, itu wajib dan mutlak, tidak bisa ditawar, harus warga negara Indonesia. Kedua, itu harus lulusan sarjana hukum. Harus lulusan. Ya. Lalu yang ketiga, berusia itu 25 tahun. Oh, catat 25 ternyata tahun, Mbak ada Ina. minimal usia. Ada minimal usia, tetapi ada menariknya juga di undang-undang ini tidak ada batasan limit. Oh, berarti usia berapa, misalnya usia 70 tahun pun bisa ya, Bu? Bisa sepanjang yang bersangkutan mau untuk belajar Ya, gitu dan ya. sehat. Dan sehat, betul. Iya, menarik Betul, sekali. Dan lalu yang berikutnya mengikuti pendidikan. Jadi ada pendidikan khusus yang diadakan oleh organisasi profesi advokat. Yang bersangkutan harus lulus dan juga harus diambil sumpahnya oleh pengadilan tinggi di mana yang bersangkutan berdomisili. Berdomisili. Ya, lalu setelah itu juga harus ada mengikuti magang, namanya magang di kantor advokat itu selama 2 tahun. ada magangnya berarti Ada ya, Bu ya? ada magangnya selama 2 tahun. Itu harus secara berturut-turut, artinya kontinu, tidak boleh kurang daripada itu. Ini yang menarik, Mbak Ina. Iya, gimana Mbak Eka? Tadi katanya kalau misalnya di Jakarta berarti harus di Jakarta atau boleh lintas kota sebagai advokat. Setelah undang-undang advokat ini lahir, yang memperoleh lisensi advokat itu langsung bisa beracara seluruh Indonesia. Tapi kalau zaman dulu, waktu zamannya saya itu mengikuti pendidikan advokat itu di tahun 1999 awal. Sudah lama Sudah berarti. lama. Bu pengalamannya sudah tinggi nih. Jam Sudah terbangnya lama. udah tinggi Mbak Ina. Iya, jadi itu saya ikutnya belum ada organisasi advokat. Jadi belum ada. undang-undang advokat ini belum ada. Ya. Undang-undang advokat ini merupakan payungnya advokat. Jadi advokat itu dulu organisasinya ada 7 organisasi yang besar. Lalu menjadi organisasi tunggal yang mana dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini tentang advokat. Nah, kalau zaman itu untuk menjadi seorang advokat mengikuti ujian, Mbak. Ujian yang diselenggarakan oleh pengadilan tinggi di mana kita tinggal. Karena saya tinggal di Jakarta Utara, saya mengikuti ujian di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ya. Ketika lulus dan diambil sumpah, namanya itu pengacara, Mbak. Oh, pengacara. Oh, Ya. advokat tuh pengacara kalau bahasa Indonesianya atau Lain bagaimana? lagi. Beda lagi. Beda lagi. Iya, zaman itu namanya pengacara dulu. Nah, pengacara ini apa? Pengacara ini adalah orang yang beracara sama sebenarnya beracara di dalam ataupun di luar pengadilan, tetapi ruang lingkupnya itu hanya di ruang domisili di mana dia diangkat oleh pengadilan tingginya. Oh, kalau di Jakarta Ya, saya berarti. di DKI Jakarta, berarti saya hanya bisa DKI Jakarta. Bisa nggak untuk di luar DKI Jakarta? Bisa, tapi dengan cara apa? Saya harus mengurus surat yang namanya surat insidentil. Misalkan ada perkara saya di Bandung, jadi saya harus mengurus surat insidentil di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk saya beracara di Pengadilan Negeri Bandung. Oh, ya, begitu. menarik, Ini ya. menarik. Ya. Mbak Eka, saya tuh penasaran loh Mbak Eka. Beliau itu kan seorang advokat hebat gitu ya. Saya mau tahu Bu Tisha, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi dulu kalau kita flashback gitu ya. Kenapa sih kok tertarik gitu loh terjun sebagai seorang advokat? Saya masuk Fakultas Hukum. Di dalam proses itu, kok ya saya ingin ambil ujian advokat. Nah, itulah saya ambil ujian advokat. Oh, itu. Iya. Luluslah saya. Setelah lulus saya bekerja di kantor advokat sampai dengan tahun, jadi 1999 saya memperoleh license, saya langsung sudah bekerja di kantor advokat sampai tahun 2011. Setelah itu saya keluar dari sana, saya mempersiapkan diri, saya membangun law firm saya sendiri.
Dulu tuh namanya panjang, Law Firm Tisha Erlina Yunus. Lalu 4 tahun kemudian saya berpikir ini panjang banget, orang ingatnya gimana gitu kan. Maksudnya terlalu panjang gitu. Nah saat itu juga saya kan masih menjabat sebagai ketua DPC saat itu, dan banyak rekan-rekan dan juga klien saya bilang Butei gitu kan. Saya pikir oh iya ya, orang juga mengenal kok dengan T gitu kan. Nah dan saat itu packaging itu kan harus jelas, singkat, padat gitu. Nah, jadi saya memadatkannya menjadi Law Firm TEY & Partners. Ya, yang di aktenya itu di tahun 2012 sampai sekarang. Menarik ya. Menarik Mbak. Nah ini kita juga pengen tahu ini. Iya, baik Kak. Ibu ini kan advokat. Betul. Nah kalau begitu, terus tadi ada mediator Non-hakim. Iya. Berarti itu sering ke pengadilan, Bu? Iya, mediator non-hakim itu saya geluti untuk di Jakarta, di seluruh wilayah Jakarta, utara, timur, barat, selain selatan. Iya. Iya. Selain selatan. Iya, Bekasi dengan Depok. Jadi memang hampir setiap hari ada kegiatan saya menjadi mediator di pengadilan-pengadilan ini. Gitu. Kasus-kasus Berarti yang menarik kasusnya gitu. Kasus banyak yang ya, menarik Mbak Eka itu. ya? Iya. Kasus menarik itu apa, Bu? Kasus menarik, hampir semua kasus pasti menarik. Punya tingkat menarik dan tingkat Kesulitan sendiri, resiko dan kesulitan serta ketertarikan sendiri. Semakin sulit semakin tertarik gitu. Kalau gampang kayaknya ayo udah gitu. Tapi bukan artinya menggampangkan gitu ya. Jadi artinya gini, ketika memperoleh kasus yang sulit kita merasa lebih tertantang gitu untuk mencari apa sih di sini gitu ya. Namun karena pagi ini kan podcastnya temanya tentang tanah gitu ya. Itu dia, betul. Tentang tanah, jadi saya juga menangani tentang tanah juga gitu, dan itu memang sangat banyak gitu ya permasalahannya. Sebenarnya persoalannya intinya adalah di masalah kepemilikan. Sengketa di kepemilikan. Itu yang paling banyak ya Bu Tisha ya? Karena memang persoalannya itu aja gitu, sengketa kepemilikan gitu, yang itu bisa berputar dan berlibat gitu kan, gitu. Karena apa? Karena ada ahli waris, ada lain-lain. Mungkin nanti kita kalau mau dikupas dikulik bisa sampai ke sana gitu ya. Iya. Lalu kalau misalnya masalah itu kan banyak. Berarti yang paling menonjol itu adalah tentang sengketa tanah. Sengketa tanah itu yang paling ini ya, yang paling menonjol sekali kasusnya. Iya, di kita sengketa tanah itu kasus yang sangat menonjol. Karena apa? Mungkin saya boleh pakai kalimat yang lain, agak boleh ya, biar lebih menarik sebenarnya. Jadi menurut pandangan saya kasus tanah ini merupakan perkara yang seksi dalam tanda petik. Oh, seksi. Seksi itu gini, tanah ini kan nggak pernah ada lagi gitu ya. Sejak seseorang atau suatu jiwa itu dilahirkan, ya tanah, sejak dia mengetahui tanah ya udahnya itu aja tanahnya gitu. Nggak ada lagi tanah-tanah yang baru yang dilahirkan, yang diciptakan, yang timbul baru lagi, nggak ada gitu. Nah sehingga setiap orang pasti menginginkannya gitu ya. Pada saat kita muda kita tahu tanah di situ murah, tapi mungkin keuangan kita belum cukup untuk itu. Betul, gitu kan. Ya. Nah tapi ketika kita sudah berpenghasilan, kita punya keuangan, tapi tanah di sana nilainya sudah sangat tinggi sehingga kita tidak punya kemampuan lagi untuk membelinya. Nah dari situasi ini juga banyak juga tanah-tanah di kita ini kan negara kita peninggalan penjajahan juga gitu ya. Jadi banyak sekali tanah-tanah zaman dulu yang memang statusnya itu belum bersertifikat ataupun belum masuk ke dalam pengakuan hukum di undang-undang regional kita gitu, sehingga status itu masih status tanah adat ataupun tanah peninggalan zaman Belanda yang semestinya untuk tanah-tanah tersebut itu menjadi hak penguasa negara gitu kan. Tapi sejauh apa sih negara juga bisa menjangkaunya kan gitu. Betul. Karena negara juga perpanjangan tangan dari pejabat yang ada di bawahnya. Betul. Nah bagaimana di bawahnya melaksanakan tugas dan fungsinya, nah itu juga perlu ada, bukan kapasitas saya mungkin untuk menilainya, namun di dalam lapangan itu banyak sekali praktek nanti ada pengakuan, karena setiap tanah ini kan bisa dibilang ada tuannya sepertinya gitu ya. Kelihatannya tanah terlantar, tapi ketika ada orang yang mau datang atau berminat di situ akan bilang, saya loh pemiliknya, saya loh yang menggarapnya, yang semestinya apakah itu betul gitu ya. Artinya betul. Gini,
kebenarannya sejauh apa gitu, bisa dikatakan bahwa itu tanahnya ini. Nah, kalau dalam kacamata saya sebagai profesi advokat, kebenaran itu harus dibuktikan secara otentik. Dalam hal ini berarti secara tertulis. Iya, jadi orang yang mengatakan itu tanah saya harus bisa juga membuktikan secara dalam otentik secara tertulis bahwa namanya tertera di situ. Nah, ini menarik Mbak Ina. Ini banyak kasus juga mungkin di berita-berita, Bu. Kasus developer. Nah, itu dia. Itu developer. Terus kita itu kan biasanya beli rumah ke developer supaya KPR ya, supaya maksudnya ya sudahlah, yang penting sudah dengan surat-surat dan lain-lain. Nah, mungkin sudah ada surat-suratnya, tapi tiba-tiba tanah developer itu ada yang menggugat. Nah, menurut Ibu bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa developer itu baik, aman gitu secara hukum, dan bagaimana juga kalau misalnya KPR itu kadang-kadang kan kita juga agak deg-degan juga ya ngambil KPR itu. Nah, syarat-syarat itu yang aman tuh seperti apa, Bu? Jadi gini, Mbak, memang diperlukan kehati-hatian. Jadi kehati-hatian itu harus ada di dalam diri kita selaku konsumen, gitu kan. Kita tidak bisa hanya mempercayai penjelasan dari marketing, gitu. Karena apa? Karena memang tugas dan fungsi marketing membuat setertarik mungkin, gitu, baik dari iklan maupun dari penjualan lip sync yang disampaikannya, gitu kan. Kita kan selaku konsumen tuh selalu oke gitu ya kan. Tapi kita harus memiliki kepedulian, gitu. Kita harus memiliki keingintahuan untuk melihat sejauh apa sih, gitu kan. Dari pertama kita harus mengenali setiap pembangunan yang dibangun atau untuk dipasarkan KPR ini, itu kan tentu ada kantor pemasarannya ya. Nah, kita harus datang ke kantor pemasarannya. Ya, untuk apa? Untuk kita dapat informasi. Di situ kan pasti ada pamfletnya. Di pamfletnya itu pasti ada tertulis developernya siapa, gitu kan. Dalam hal ini pengembangnya. Nah, saat sekarang ini kan semua kita saya rasa sudah memegang smartphone, gitu kan ya. Iya, betul. Iya. Kita bisa cari di smartphone itu nama si developer itu. Kalau dia keluar kita bisa baca. Kira-kira kita bisa tahu di situ gimana sih performanya gitu. Kalau memang tidak ada, karena memang sekarang ini kan juga zamannya kontraktor-kontraktor kecil. Betul. Ya kan, jadi bangun beberapa townhouse, cluster gitu. Iya, betul. Iya. Nah, itu bisa dilihat pertama, jangan sungkan untuk bertanya. Ini status tanahnya apa? Gitu. Kita harus dapat penjelasan secara detail. Jadi jangan pernah sungkan. Kita selaku nasabah, konsumen, kita membeli atau kita tidak membeli, bertanya saja. Kenapa? Karena itu hak kita untuk bertanya. Hak kita itu dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi silakan aja kita bertanya, segala macam menjadi kebutuhan kita. Kita jangan bertanya atau cari kiri kanan, tapi tanya kepada sumbernya. Tanya, ini hak atas tanahnya apa? Sertifikatkah? Kalau sertifikat yang gimana? Sertifikat induk atau sertifikat yang sudah dipecah? Lalu sertifikat apa? Hak milik atau HGB? Kalau developer umumnya dia HGB. Ya nanti bisa ditingkatkan menjadi hak milik gitu kan. Tapi kalau yang klaster-klaster tadi itu biasa banyak juga yang sudah hak milik, tinggal dipecah nantinya gitu kan. Nah setelah itu dilihat lagi landscape-nya sudah ada belum gitu kan gitu. Nah biasanya tuh harus ada rumah contoh, itu sudah harus ada di situ. Nah setelah itu juga jangan lupa ditanya IMB-nya. Biasanya kalau pembangunan sudah berjalan IMB nggak ada, penyegelan bisa lebih lama gitu prosesnya gitu kan gitu. Nah jangan sampai itu merugikan kita. Nah betul. Jadi itu penting untuk diketahui. Dan ini Mbak Eka, betul pernah saya lihat ya di sebuah berita gitu. Jadi ada seseorang dari luar kota gitu, dia mencicil Mbak Eka. Dia mencicil dulu, kemudian 15 kali, kemudian dijanjikan oleh developernya gitu ya. Nanti setelah 15 kali akan dilaksanakan akad gitu. Nah, tapi hingga waktunya uang masuk akad tidak terjadi. Nah, ini kan sebetulnya sebuah masalah ya Bu Tisha. Nah, bagi konsumen yang sudah terlanjur ada masalah seperti itu, kira-kira bagaimana sih? Mereka kan bingung kadang ya, harus apa, bagaimana? Mungkin ada saran dari Bu Tisha. Langkah hukum atau bagaimana? Langkah hukumnya, betul. Baik, nah itu kembali lagi tadi saya sampaikan di awal. Jadi jangan cepat-cepat untuk bertransaksi.
Oh, Jadi dipertimbangkan dulu ya Ibu, harus matang-matang. dipertimbangkan, betul. Jadi Ya. harus diketahui dulu sebelum menandatangani apapun gitu ya, harus paham gimana nanti next step-nya. Jadi harus tanya. Dalam kita melakukan pembelian, dalam hal ini KPR ya, karena kita bicara KPR itu biasanya adalah kita melakukan namanya down payment. Kan sudah tahu tuh unit ini berapa harganya kan gitu. Nah, nanti kan developer akan tanya pasti, Ibu akan melakukan pembelian secara tunai atau KPR, kan gitu tuh, ya kan. Nah kalau secara KPR nanti tanyakan, misal saya KPR gitu, dijawabnya KPR. Oke, tanya sama si developer, ya. Untuk KPR-nya developer ini ada kerjasama dengan bank apa? Harus ditanya gitu. Kalau dibilang, oh kita nggak ada kerjasama, tapi kita bisa bantu contohnya gitu ya. Oke, kerjasamanya dengan bank apa? Tetap harus ditanya. Ya, nanti dia kasihkan A, B, C. Nah, dari A, B, C itu pastikan memang salah satunya atau terdapat harapannya adalah bank-bank yang sudah menjual produk KPR cukup lama. Iya, Oh betul. ya. Ya, kenapa? Karena ini sangat penting gitu. Produk KPR ini kan sangat banyak komponennya, karena ini tergantung nanti akan kembali kepada kemampuan finansial daripada si nasabah sendiri gitu ya. Nah, di dalam hal ini nasabah juga harus jeli gitu kan. Ketika dia bilang contohnya bank A gitu ya, dan nasabah itu kita selaku nasabah harus melakukan compare. Oke, bank A, bank B, bank C. Oke Pak, kalau gitu saya minta dari bank A, B, C gimana suku bunganya? Harus diminta. Nanti kan akan keluar tuh A, B, C misalkan. Dikasih nih dari bank A suku bunganya 3% per tahun tetapi floating. Ya. Lalu bank B suku bunganya 7% tetapi fixed rate per tahunnya. Lalu kita selaku konsumen mau mengambil selama 10 tahun gitu. Nah, kita harus berhitung. Jadi jangan terlena dengan oh ini 3% Iya. gitu. Kelihatannya kecil gitu di awal, Iya, tapi dia kecil floating, di awal, betul. tapi dia floating dan floatingnya itu tidak dalam penguasaan kita gitu. Itu semua dalam penguasaan bank dan ketika bank menetapkan kita tidak memiliki kekuatan untuk minta pada bank. Betul. Paling bank mungkin akan memberikan policy atau kebijakan bahwa oke, kalau Anda di sini keberatan gimana kalau diperpanjang aja jangka waktunya. Nah, itu kan juga bukan solusi. Tetapi kalau fixed rate kelihatannya oh besar ya 7%, tetapi jangan salah. Gini, hitung-hitungan matematikanya. Kalau di tahun pertama aja kita mampu, lalu untuk 10 tahun ke depan, angka itu kan menjadi lebih kecil kan Betul. relatif. Itu menjadi lebih baik untuk kita. Nah, hal-hal ini perlu dipahami juga oleh kita semuanya bahwa ini kelihatannya mungkin kayaknya sederhana apa gitu ya, tapi kita nggak bisa sesembrono itu gitu. Kita harus perhatikan dengan sangat baik untuk menentukan bank mana nantinya akan kita pilih. Mungkin itu tips-tipsnya Senang juga. ya Mbak Eka, Tips hari ini KPR. kita dapat tips Iya. prosedur bagaimana menjadi seorang smart buyer begitu ya. Iya, Iya. betul. Nah, Gitu. kalau itu dari sisi KPR ya Ibu. Kita KPR. melihat developer yang baik, maksudnya yang aman, KPR juga yang nyaman untuk kita. Kalau dari sisi hukum, legalnya Ibu, apa yang harus kita istilahnya punyai? Atau Iya. maksudnya kita lihat oh ini developer ini berarti sertifikat gitu. Apa yang harus kita lihat di situ yang menjadi bukti bahwa Oke. Developer itu Iya, oke aman. gitu ya, Iya, aman gitu. aman. Oke. Legal standing, Mbak. Legal standing itu perlu. Legal standing terhadap apa? Legal standing terhadap hak atas tanah. Dan legal standing terhadap pemilik atas tanah itu sendiri. Itu sangat penting. Ketika keduanya ini sinkron, maka itu jauhlah dari persoalan-persoalan. Kalaupun ada persoalan, kita bisa untuk menyikapinya bahwa memang kita pembeli yang beritikat baik. Kita dilindungi oleh undang-undang gitu ya, bahwa memang ini semuanya udah ada gitu. Tetapi kalau di legal standingnya sendiri itu berantakan, Mbak, maka kita selaku nasabah yang beritikat baik akan menerima imbasnya gitu. Kenapa? Karena legal standingnya nggak baik, tidak cakep, tidak sesuai prosedur gitu. Iya betul. Gitu. Karena kadang-kadang itu tidak terbuka. Betul. Developer betul. itu misalnya kita nanya ini Ya. betul nggak betul. punya developer Nah. atau Dan tanahnya punya siapa? tengah-tengah kabur tuh banyak ya Nah, Mbak Eka. banyak kan gitu. Nah, itu ada lagi tipsnya, Mbak. Nah, itu gimana itu tuh, tips- Bu Tisha? Tipsnya gini, tadi yang saya bilang, selaku nasabah, biasanya kita ya, ibu-ibu itu kan memiliki kemampuan untuk bertanya secara detail. Kedua, kita bisa cek
si pengembangnya itu sendiri. Dengan cara apa? Secara kasat mata kita bisa lihat pengembangan atau pembangunan di lokasi tersebut itu cukup lancar nggak? Kalau pembangunan di lokasi tersebut itu tersendat-sendat atau cenderung mangkrak, ya sudah, lupakanlah untuk berinvestasi di sana atau membeli aset di sana gitu ya. Nah selain itu kalau misalnya yang kita beli ini adalah person to person gitu ya, person to person, jadi artinya orang to orang aja, satu ke satu gitu ya. Kita bisa bilang sama orang yang punya tanah tersebut, yang punya sertifikat, ketika kita cocokkan ya legalitasnya sama antara pemilik dengan yang tertulis di sertifikatnya, kita bisa bilang sama dia, oke saya pinjam ya, saya mau cek nih. Bisa dicek kemana? Ke BPN. Langsung kita cek. Jadi bisa kita pinjam dulu ya? Bisa ke BPN, gitu ya? Pinjam aja Di fotokopinya, cross-check gitu, nanti dari fotokopinya. BPN akan keluar namanya SKT, surat keterangan tanah. Nah di dalam SKT itu nanti akan terurai tuh kalau tanah ini misalnya ada dalam sengketa, ada dalam blokir, karena apa ya, atau dia clear, itu ada. Ketika kita berhadapan dengan orang yang kita mau meminta sumbernya, orang itu kan juga akan melihat ini hanya sekedar ngobrol atau sekedar memang yang dilihatnya memahami. Ketika dia melihat bahwa memahami, maka orang itu akan ada bersikap kehati-hatian juga menghadapinya. Dia nggak akan sembarang juga untuk memberikan informasi gitu. Nah, kalau yang lebih dalamnya lagi, itu ada klien saya bahkan sebelum dia membeli aset, dia melakukan legal opinion dulu, Mbak. Atau itu Bu, legal opinion itu? Jadi dia minta legal opinion itu sebenarnya adalah gini, dia kirimkan data-data daripada si pengembangnya sendiri dan segala macam gitu yang kita mintakan. Lalu nanti kita berikan pendapat kita di situ. Ada juga yang lebih ekstrimnya melakukan LDD gitu untuk membelikan LDD itu. Jadi kita jadi kita mengupas sedemikian rupa dari mulai pengembangnya, pemiliknya segala macam, dan nilai uangnya, keuangan segala macam kita lakukan. Itu cukup panjang gitu. Itu untuk membeli aset. Itu gitu. boleh kita lakukan Bu sebetulnya? Boleh, tapi itu kan mengeluarkan kos yang besar. Jadi itu untuk pembelian kos yang besar. Tapi untuk pembelian yang rumah segala macam, sebenarnya dengan tadi yang saya sampaikan tuh sudah merupakan tindakan preventif yang cukup untuk kita lakukan. Berarti gitu. cek dan recheck itu Cek perlu dan recheck. Sangat perlu, sangat perlu. Itu yang kadang-kadang kita Lalai ya malas mereka dan ya, lalai. malas gitu ya. Males dan kita nggak mau ribet, Ya. kan intinya itu. Betul. Itu tidak mau ribet dan menggampangkan mungkin ya. Iya betul. Iya. Menggampangkan. Atau budaya ikut-ikutan. Ada ibu ini udah beli di situ, ini udah beli di situ, udah kita ikut gitu. Iya. Nah ini berhubungan dengan membeli, tadi ada daya beli gitu ya, membeli. Kira-kira nih tips apa nih Bu Tisha yang harus diperhatikan dan diwaspadai jika kita ingin berinvestasi dalam membeli tanah atau bangunan? Oke, di dalam membeli tanah dan bangunan tipsnya ya. Oke. Pertama, tadi saya sudah sampaikan berarti legalitas itu sangat penting. Legalitas. Jadi pemilik yang mengaku sebagai pemilik dengan surat yang diakui sebagai miliknya itu harus sama namanya. Baik itu sertifikat maupun girik. Jadi di kita itu masih ada yang namanya girik atau tanah adat. Ini masih banyak di ujung-ujung sana, itu masih banyak. Kenapa? Karena girik ini adalah tanah yang dijual dengan harga di bawah murah, jadi gampangnya tuh murah gitu ya. Girik ini ada Pak, letter C itu selembar gitu ya. Sebenarnya zaman dulu itu ini merupakan bukti pembayaran pajak saja. Ya di zaman dulu. Nah kalau sekarang girik ini bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, bukan. Dia hanya diakui secara lokal saja. Iya. Ya, Tapi jadi kan intinya masih banyak yang punya sangat girik banyak. itu. Tetapi perlu diingat bahwa untuk girik ini pun harus nama si pemiliknya. Nah gitu. itu gimana Bu? Itu kan Itu berarti sengketa. hanya secara verbal dia menyampaikan katanya gitu ya. Katanya, dan Nah akhirnya memang jadi sengketa ya jadi tanah itu. sengketa. Kenapa? Karena itulah yang terjadi, yaitu tadi karena tanah ini seksi. Orang tidak lagi mudah untuk memiliki tanah. Kalau kita lihat juga sekarang kan seperti pembangunan rumah KPR apapun itu, orang membangun jarang sekali kita bisa dapati lebar rumah yang lebar. Orang sekarang memilih ke atas, ya kan? Developer bangunnya ke atas, 2 lantai, 3 lantai dengan harga yang luar biasa gitu kan. Kalau yang lebar itu sangat jarang kita dapati. Jadi kalau masih dapat rumah yang lebar dengan harga yang bisa terjangkau, wah itu luar biasa untuk di Jakarta gitu. Ataupun yang masih agak minggir Jakarta itu luar biasa. Berarti itu syaratnya ya Ibu? Sertifikat ataupun surat girik itu harus dengan nama yang sama. Dengan nama yang sama. Nama yang sama.
Lalu kedua, kalau dia bangunan harus ada IMB-nya. IMB-nya. Ya. Iya. Ketiga, kalau mau berinvestasi berarti harus dilihat, kalau dia bangunan berarti harus dilihat daerah ini daerah yang gimana nih, daerah yang berkembang atau seperti apa. Karena ini adalah investasi menurut saya memang di tanah dan bangunan ini investasi yang menggiurkan karena memang nilainya selalu meningkat, dan tapi juga perlu diingat bahwa ini investasi jangka panjang. Jadi kalau berharap ada keuntungan yang besar dalam jangka pendek tujuannya. Jadi kita harus tahu juga mau investasinya tuh jangka apa nih, jangka pendek menengah atau panjang. Iya. Gitu ya. Kalau jangka panjang ya untuk tanah dan bangunan sangat cocok karena memang ini kita menyebutnya ini fixed asset gitu ya. Tapi kalau untuk jangka pendek atau menengah mungkin kita carinya yang liquid aja gitu. Dalam hal ini mungkin berinvestasinya gitu ya. Yang lain di selain tanah gitu ya. Yang lain selain tanah. Ya. Iya gitu. Berarti prospek ke depan masih cerah ya kalau untuk tanah? Menurut saya kalau prospek itu selalu ada dan selalu cerah sepanjang gitu. Catatannya mungkin di sini sepanjang legalitas atas tanah tersebut jelas, clear, terang benderang. Jadi kita harus menjauhi sebisa mungkin potensi adanya sengketa di kemudian hari. Nah, sengketa terhadap tanah ini, Mbak, itu tidak muncul dalam waktu seketika. Dia bisa muncul 2, 3, 5, 10 tahun. Ya, saya ada tangani perkara, Mbak. Ini di daerah Jakarta Utara, dekat dari sini, tapi saya nggak akan sebutkan ya. Dan itu saya tangani sudah puluhan tahun. Jadi saya kerja di kantor lama 7 tahun, lalu saya sudah keluar dari kantor lama itu dengan kantor saya sendiri 12 tahun, berarti 19 tahun ya. Dan 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan lawan saya di pengadilan, terus dia bilang, Tis, ngobrol kita gitu ya. Tis, masih ingat perkara kita ini? Ingat. Kenapa? Itu masih jalan. Yang benar, iya, luar biasa. Padahal udah tahunan itu ya Bu sudah ya? Tahunan. Wow. Jadi siapa yang ribut? Yang ribut adalah para ahli waris. Dari mulai saya tanganin itu lahir gugatan perdata. Pertama ahli waris lawan pembeli. Pembeli ya. Ya, lalu ada lagi gugatan setengah ahli waris melawan setengah ahli waris plus pembeli. Itu. Lalu ada laporan polisi. Lalu ada gugatan ditun. Nah, sebagai advokatnya itu sangat pressure sekali. Kenapa? Setiap kali ada persidangan, masing-masing pihak membawa kekuatan unsur lain. Iya, itu yang susah itu. Ya. Iya, kekuatan unsur lain ini adalah apa? Kumpulan orang-orang yang dibawa untuk menjadi supporternya, padahal tidak diperlukan dalam pengadilan itu ya. Memang tanah ini sangat krusial. Jadi memang kalau mau berinvestasi, tadi Mbak tanya prospeknya gimana? Prospeknya tetap sangat baik. Kalau namanya prospek pasti selalu ada baik sepanjang legalitasnya itu tepat. Nah ini ya, ini memang kasus kalau kita lihat di media memang ya. Tapi hari ini kita dapat ilmu banyak ya Mbak Eka ya. Nah Bu Tisha, apa sih harapan Ibu bagi ibu-ibu Jala Senastri agar lebih memahami hukum khususnya di bidang pertanahan? Oke, baik. Harapan saya sebenarnya harapan saya nggak muluk-muluk ya. Kita semua bisa untuk mencapai ke sana, diawali dengan memiliki rasa ingin tahu. Jadi dengan rasa ingin tahu akan terdorong suatu sikap untuk mencari tahu. Yes, dari mencari tahu maka kita akan menemukan informasi-informasi. Dari informasi yang ditemukan akan memperkaya diri kita. Jadi menurut saya kata kuncinya adalah memiliki keingintahuan yang besar untuk mencari tahu tentang hal apa yang kita ingin cari tahu. Itu kuncinya mereka. Ternyata kita harus memiliki gitu ya, memiliki rasa ingin tahu supaya kita juga akhirnya tercerahkan. Jadi tercerahkan. Aware gitu, terbuka gitu ya. Iya, betul. Baik, Mbak Ina, rasanya ini segmen sudah seru banget sebetulnya. Iya. Mbak Eka seru banget kalau bicara tanah ini nggak ada habisnya gitu ya. Tapi masalahnya waktu kan Bu. Ya, banyak tips-tips dari Bu Tisha yang sudah kita dapatkan ya.
Betul. Ini segmen harus berakhir. Harus berakhir. Sebetulnya kami masih pengen ngobrol banyak sama Ibu. Ya, Masih banyak yang ditanyakan. Mungkin nanti bisa ya dari Jala Jelita ingin bertanya bisa langsung. Boleh, silahkan. Alamat kantor saya udah tahu kan. Baik, Bu Tisha, Mbak Eka, untuk menutup perjumpaan kita pada podcast hari ini, saya juga akan menutup dengan pantun, Mbak Eka. Silakan, Mbak Ine. Ke Malaysia beli nasi lemak, Cakep. ke Pinang beli ketupat. Cakep. Terima kasih sudah menyimak. Cakep. Semoga podcast kali ini memberikan manfaat. Baik Jala Jelita, semoga apa yang kami sampaikan hari ini memberikan manfaat. Saya Eka Dan saya Ine. pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Suara Jelita selanjutnya. Suara Jelita selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Jala Senasri hebat. Jala Senasri luar biasa. Jala Sveva Jaya Mahe. Yang kuat itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.